Pernah didukung oleh pejabat tinggi dan sempat disambut dengan tangan terbuka oleh pemerintah Indonesia, proyek WorldCoin kini malah diberhentikan oleh Komdigi. Dari teknologi pemindai mata hingga tudingan pelanggaran privasi, apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa figur seperti Caimin pernah terlibat? Simak investigasi mendalam kami hanya di DB News Uncovered. WorldCoin bukan proyek sembarangan. Dibentuk oleh Tools of Humanity, perusahaan asal Amerika Serikat, WorldCoin membawa ide besar, menciptakan sistem identitas digital global melalui teknologi pemindai iris mata. Sebuah bola metalik bernama orb menjadi alat utamanya. Dengan memindai retina pengguna, WorldCoin mengklaim bisa membedakan manusia dari bot dalam era digital yang makin dipenuhi ancaman seperti deepfake dan pencurian identitas. Pada 18 Maret 2025, mereka menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi atau BKPM. Wakil Menteri Investasi, Todo Tua Pasaribu, menyebutkan kehadiran WorldCoin sejalan dengan visi ekonomi digital Indonesia tahun 2045. Pasar digital kita diproyeksikan tembus 360 miliar US dollar pada 2030, ujarnya. For Humanity dinilai bisa jadi bagian penting dari transformasi itu. Namun, narasi berubah cepat. Dukungan tak hanya datang dari teknokrat, tapi juga dari tokoh politik. Salah satunya, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pada 11 Februari 2025, video resmi menunjukkan Caimin menjajal teknologi orb. Dokumentasi ini tersebar luas dan memperlihatkan bagaimana proyek ini didukung elit politik tanah air. Bahkan, akun resmi Tools for Humanity di X menulis, "Suatu kehormatan bekerja dengan Menteri Koordinator yang terhormat Iskandar dan Pak Dino Pati Jalal." Namun, di balik euforia, kekhawatiran mulai muncul. Warga mulai melaporkan pengalaman mereka dipindai retina dengan iming-iming uang. Sebuah praktik yang mulai dipertanyakan etikanya. Masyarakat mulai bertanya, apakah data retina ini benar-benar aman? Apakah praktik ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP? Pada 4 April 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara TDPSE milik WorldCoin. Langkah ini diambil menyusun laporan masyarakat dan ketidakjelasan aktivitas bisnis Tools for Humanity di Indonesia. Ini langkah preventif untuk melindungi masyarakat, ujar Dijen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar. Tools for Humanity dan mitranya, PT Terang Bulan Abadi, dipanggil langsung untuk dimintai klarifikasi. Isu yang dibahas meliputi skema bisnis, model insentif, hingga kepatuhan pada UU PDP. Menariknya, Komdigi juga menyinggung keterlibatan BKPM dalam membuka pintu investasi untuk WorldCoin. Kasus WorldCoin di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana ambisi teknologi bisa berbenturan dengan realitas, regulasi, dan etika. Indonesia memang sedang menuju ekonomi digital, tapi perlindungan data warga tak bisa jadi nomor 2. Di tengah geliat startup dan investasi asing, siapa yang menjaga hak digital masyarakat? Dan yang paling penting, apakah lembaga negara sudah cukup siap menghadapi teknologi secepat ini? Atau justru masyarakat kita yang dijadikan uji coba? WorldCoin datang dengan janji, tapi juga menyisakan pertanyaan besar. Caimin sendiri saat ditanya media hanya menjawab, "Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya." Apakah ini akhir dari WorldCoin di RI? Atau justru awal dari babak baru identitas digital yang lebih transparan? Kami akan terus mengikuti kasus ini. Jangan lupa subscribe DB News, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini jika kamu peduli dengan isu teknologi dan privasi digital di Indonesia.